Socrates yang mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang mempelajari kematian. Jadi pada awalnya seluruh filsafat ditegakkan dalam upaya untuk memahami kematian. Sampai kalau saya tidak salah Luther itu pembaharu umat Kristiani, menulis buku khusus tentang kursus de la morte, jadi kursus tentang kematian. Dan perbincangan filsafat sepanjang sejarah ialah rahasia kematian. Kalau kita mau mengikuti misteri-misteri, tentu judulnya begini, misteri kematian, setelah misteri wasiat dari ayah. Tapi insya Allah misteri kematian itu adalah buku saya yang sudah diresmikan satu saat peluncurannya, dan sampai sekarang belum lahir ke dunia ini. Tadinya mau saya tulis buku itu Life After Death, tapi kemudian ganti lagi jadi Life After Life. Tapi sekarang kayaknya nggak pakai bahasa Inggris lah, sudah misteri kematian. Jadi nanti saya akan jadi penulis misteri. Ada rangkaian tulisan saya tentang misteri kematian. Walaupun cuma misteri kematian lebih layak untuk buku ini. Mengapa ini saya sebut sebuah filsafat hidup? Karena sekali lagi para filosof sepakat bahwa objek filsafat ialah renungan tentang makna kematian. Salah seorang filosof besar yang saya kira mengilhami dunia sekarang, atau paling tidak karena tidak mengilhami saudara, mengilhami saya saja. Pada pidato dia di Freiburg University 20 tahun sebelum saya lahir. Bayangkan orang saya belum pernah mikir filsafat, dia 20 tahun sudah menulis magnum opus karya besarnya di Universitas Freiburg, dan dia bicara tentang inti filsafat. Judul pembicaraannya What is Metaphysics? Apa itu yang disebut metafisika? Namanya Heidegger, filosof yang termasuk filosof favorit saya. Saya selalu hati menyebut favorit karena seringkali disindir orang Sunda itu suka keliru-keliru F dengan V, apalagi ini F dan V ada dua-duanya. Bisa jadi saya mengucapkannya favorit. Jadi itu fitnah orang Sunda kan. Dia buku yang terkenal, buku filsafat yang terkenal itu namanya Sein und Zeit. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Being and Time. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, udah terjemahkan kan? Mas Erwan mungkin yang sering membaca itu, mengada dan waktu, mengada dan waktu. Jadi sebetulnya katanya being atau kesadaran manusia tentang wujud, tentang adanya dia, tentang biasa terjemahkan being apa istilah filsafat Indonesia? Ada yang ada. Dalam istilah Heidegger disebut das Sein, yang ada. Kita ini ada, dan dalam ada itu kita menghadap. Saya tidak mempersoalkan sudah mengerti atau tidak, tapi penjelasan selanjutnya mungkin harus lewat dulu perjalanan lain. Kita terjemahkan aja sementara ini Sein itu sebagai hidup. Jadi dalam hidup ini, kata Heidegger, kita baru hidup otentik. Apa disebut hidup otentik? Hidup otentik ialah hidup yang kita tentukan sendiri, bukan hidup yang didikte oleh dia sebut das Es, atau saya menghindari istilah-istilah Jerman itu karena saya sendiri tidak mengerti. Kita ini seringkali hidup kita itu ditentukan oleh masyarakat kita. Oleh masyarakat kita. Kita tidak pernah menentukan hidup kita secara otentik. Hidup kita ini hidup yang palsu. Hidup yang sudah didesain oleh orang lain.
Ambillah contoh perempuan, kata di dunia. Perempuan ada satu-satunya makhluk yang mengukur dirinya dengan ukuran laki-laki. Sehingga terjadilah the mismatch of women, kata Travis. Perempuan itu kasihan, hidupnya sepanjang masa hanya berusaha mewujudkan impian lelaki. Di zaman Michelangelo, perempuan yang cantik itu adalah perempuan yang gemuk. Maka dahulu perempuan berusaha menggemukkan dirinya supaya cantik, walaupun bisa jadi obes dan mati dengan cepat. Tapi perempuan yang seperti itu perempuan ditentukan oleh laki-laki. Sekarang datanglah Miss Twiggy, itu yang tubuhnya kayak ranting, kurus kering. Dan perempuan di mana-mana melakukan diet supaya tubuhnya kurus kering. Mereka mengubah hidupnya, menentukan hidupnya dengan detail laki-laki. Jadi lalu berlomba-lomba perempuan untuk menguruskan dirinya, sehingga bahasa Indonesia mengurus diri itu pas. Jadi mengurus diri atau diri yang mengurus itu sama aja. Mengurus berarti menguruskan dirinya. Banyak yang mati karena diet. Sehingga ada peribahasa katanya perempuan yang masih gadis, they are trying to diet. Mereka berusaha untuk diet, they are trying to diet. Kalau sudah tua, udah kegemukan, kayak orang-orang Arab rata-rata kalau gitu tua gemuk, they are dying to try it. Kalau anak muda, they are trying to diet, mereka mencoba diet. Tapi orang tua, they are dying to try it. Mereka pada mati karena mencoba untuk melakukan diet. Nah, perempuan hidupnya tidak otentik. Itu kata seorang psikolog perempuan. Selama ini hidup kita ditentukan oleh laki-laki. Hidup kita inauthentic, kata Heidegger. Tapi menurut Heidegger, kita semua hidup tidak otentik. Kita ditentukan oleh mereka, yaitu oleh orang-orang di sekitar. Oh, kalau istilah Heideggernya bukan dari Dasman. Karena dalam bahasa Jerman mereka berkata, orang Jerman berkata, man sagt, Glückenglas without das. Di sini tidak ada Pak. Ada Pak Pak kalau saya salah jangan kasih komentar ya. Jangan mempermalukan guru. Jadi saya pernah ngomong begitu di tempat Cak Nur ketika membicarakan kematian Cak Nur, dan saya bicara tentang Heidegger, dan di situ ada von Magnis. Ya, saya bilang diharapkan von Magnis jangan menyalahkan saya supaya saya tidak malu. Dan setelah itu von Magnis bicara, enggak semua yang Pak Jalal sampaikan itu benar semua. Itu kata Magnisnya, benar semua. Malah mungkin tidak ada pembicaraan filsafat yang begitu mudah dengar seperti pembicaraan Pak Jalal. Boleh cek ke Pak von Magnis. Jadi, tapi tentu pembicaraan tentang filsafat sangat jelas seperti von Magnis karena memang dia punya latar belakang filsafat yang sangat tinggi. Saya meragukan bahwa pembicaraan saya dipahami saudara dengan baik. Tapi kalau saya bisa membuat saudara paham, saya betul-betul jenius. Balik lagi, jadi hidup kita tidak otentik. Kenapa? Karena kita ditentukan oleh dasman, oleh hidup, oleh lingkungan kita, oleh masyarakat kita, oleh kebudayaan kita. Kita diarahkan untuk menjadi manusia tidak seperti for what we are dalam istilah Friedrich Nietzsche, tetapi for what they determine us to be what we are. Determine us to be. Jadi kita, lalu bagaimana caranya kita supaya hidup otentik? Kata dalam bukunya, kita katanya karena itu ada Sein, ada Zeit, ada hidup dan ada Zeit. Dan hidup kita dibatasi oleh waktu. Jadi sebetulnya kita bisa hidup otentik kalau kita mengingat bahwa hidup kita di dunia ini temporer.
bahwa hidup kita di dunia itu ditentukan oleh cair, dan cair atau waktu akan mengakhiri hidup kita dalam satu peristiwa yang dia sebut sebagai kematian. Bicara filsafat sesingkat mungkin rada susah. Jadi karena kesadaran kita akan kematian akan menentukan bagaimana kita hidup sekarang ini. Jadi kalau kita sadar bahwa hidup kita akan berakhir dengan kematian, kita akan menentukan harus hidup seperti apa sekarang ini. Dalam pidatonya di Freiburg itu dia berkata tentang, dan Heidegger paling suka menciptakan istilah-istilah baru. Itu sebabnya tulisannya sangat sulit dibaca dalam bahasa Jerman, apalagi dalam bahasa selain Jerman, karena kemudian kata-kata itu kehilangan maknanya. Dia cerita tentang bahwa kesadaran kita akan kematian itu akan memberikan warna kepada kehidupan kita. Dia sebut Hineingehaltenheit in das Nichts. Hineingehaltenheit, terjemahan paling bagusnya immersion. Sekarang ada istilah immersion. Apa immersion bahasa Indonesianya? Kalau seorang misalnya ini cucu saya, anak PK, kalau sudah pegang gadget elektroniknya, dia immersed, dia tenggelam di dalam itu, di dalam program-program, dia tenggelam di situ. Udah ditenggelam juga, udah bisa dia tenggelam di situ. Nah itu dalam bahasa Jermannya Hineingehaltenheit. Dan kesadaran akan kematian itu akan memberikan kita pencerahan yang dia sebut Hineingehaltenheit des Nichts. Kita immersion in nothing, dan kematian adalah ketiadaan. Dia sebut itu the possibility of impossibility. Sekali nggak usah ngerti, saya juga nggak ngerti. Tapi yang menarik dari dia ialah bahwa kita hanya bisa mengisi hidup kita bukan berdasarkan pilihan orang lain, tapi berdasarkan apa yang kita pikirkan kalau kita mati. Mau mati seperti apa kita ini? Toh hidup kita akan berakhir dengan kematian. Ada cerita dia yang menarik ya, atau penjelasan dari orang tentang Heidegger. Ada introduction to Heidegger sebelum baca Heidegger sendiri. Dan sebenarnya saya sampaikan bukan baca Heideggernya, baca introductionnya aja. Hidup kita ini dimulai diisi dengan berbagai kemungkinan, possibilities, berbagai kemungkinan. Waktu saya muda, saya mungkin jadi apa saja. Saya bisa jadi tentara, saya bisa jadi pilot, cita-cita saya dulu. Saya bisa jadi siapa saja, saya bisa. Tapi bersamaan dengan cair, bersamaan dengan waktu itu, kemungkinan kita makin berkurang. Kalau kemungkinannya saya begini nih, makin sini makin kurang kemungkinan. Yang bisa saya makan juga makin lama makin kurang. Dulu saya bisa makan apa saja, tiba-tiba saya kena gula. Sekarang seluruh yang manis tidak saya makan, dan kemungkinan itu makin berkurang. Dahulu itu ketika saya muda, kemungkinan perempuan yang bisa saya nikahi itu sangat banyak. Oh, sangat banyak. Mau jenis apa bisa. Sekarang enggak. Kemungkinan itu mengerucut. Dan sampai satu saat kita menghadapi kemungkinan nol. Dan ada kemungkinan lagi. Itulah ketika kita mati. Mau jadi apa kayak jadi tentara segala macam, enggak ada. Tutup itu. Mau yang kita makan pun enggak ada pilihan lagi. Tanah itu udah. Kamu tidak punya pilihan lagi. Laka al-ikhtiyar, kamu tidak memilih apa-apa. Itu kemungkinan nol. Itu dia sebut the possibility of impossibility. Kemungkinan untuk tidak mungkin terjadi pada waktu kematian. Maka katanya sikap kita terhadap kematian itu ada dua katanya. Satu, verlaufen, jadi kita menyongsong kematian itu, atau kita erwarten, kita menunggu kematian. Belum pernah saya membahas sebuah buku begitu mendalam seperti sekarang ini kan. Hanya untuk menegaskan bahwa penulis buku ini filosof. Dia melanjutkan pemikiran Heidegger, tapi dengan bahasa yang sederhana. Seperti buku filsafat yang berbentuk novel yang ditulis oleh seorang perempuan dari Eropa Utara. Seperti itu pernah diberikan oleh Mizan.
Dunia Sofi. Ini dunia Sofinya Heidegger. Jadi buku ini ada filsafat Heidegger. Jadi kalau saudara baca ini buku dari awal, saudara ingatlah untuk pembicaraan saya tentang Vorlaufen. Jadi kita bisa menyongsong kematian itu. Dan satu bab dalam filsafat Heidegger berbunyi Sein zum Tode. Jadi sebuah kehidupan yang diarahkan kepada kematian. Hidup kita tidak diarahkan kepada kematian. Hidup kita diarahkan kepada karir, diarahkan kepada duit, diarahkan kepada popularitas. Hidup kita ini tidak seperti perahu yang tidak ada penumpangnya. Saya tidak tahu perahu ini udah mendarat atau dia mau berlayar. Pak ini, ya, ini kan dayungnya sudah beristirahat di sini. Jadi kayaknya ini perahu sudah mencapai tujuan. Jadi buku ini cerita bagaimana perahu itu sampai ke tempat berlabuh. Itu yang disebut Sein zum Tode. Kehidupan kita yang diarahkan kepada kematian. Jadi menghadapi kematian, ada dua sikap. Satu Vorlaufen, Vor artinya dibuka, Laufen artinya berlari. Itu yang paling mulia, Ustaz. Nanti yang bisa menjelaskan istilah itu lebih terperinci, Ustaz. Saya minta komentarnya untuk Vorlaufen. Ada lagi yang mati itu dia tunggu aja. Itu dia sebut Erwarten. Dia tidak Vorlaufen, tidak berlari duluan, tapi dia Erwarten, dia menunggu. Dan nah itu kata Heidegger. Salah satu dia sebut bahwa ciri kematian itu ada 4. Tapi nanti jadi terlalu panjang kisah filsafat itu. Cuma salah satu, tapi itu kita ketahui sih ciri kematian itu kata ada 4. Satu, dia pasti terjadi. Itu udah pasti. Kematian kata Imam Ali, tidak ada keyakinan yang sering diragukan seperti kematian. Jadi itu keyakinan bahwa kita bakal mati, tapi selalu diragukan bahwa yang bakal mati itu kita. Jadi ketika kita lihat ada orang mati, oh iya ya udah meninggal lagi, tapi kita sih enggak sih, masih jauh. Jadi nah ada ciri yang kedua dari kematian itu, yaitu dia diragukan. Jadi indefinite katanya, kapan kita mati itu tidak tertentu. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga kata dia, itu dalam bahasa Jermannya, diganggu oleh kematian yang mengakhiri cair kita di dunia ini. Kita akan terganggu selalu, setiap saat. Dan pada saat kita terganggu dengan kematian itu, kepada kita ditawarkan pilihan, apakah kita mau menunggu kematian itu atau kita mau menyongsong kematian. Nah pada saat kita tenggelam dalam memikirkan kematian, karena datanglah kata dia Hellnacht des Hineingehaltenheit des Nachts, gitu. Supaya kelihatan ngerti aja. Kita tiba-tiba berada dalam satu malam yang terang benderang, malam ketika kita tenggelam dalam ketiadaan. Ketika katanya das Sein yang ada itu memikirkan ketiadaan dia. Dan nah saya ingin mengakhiri pembicaraan saya dengan satu konsep lagi tentang kematian dari Heidegger. Jadi kita hanya bisa mengisi hidup kita secara otentik, tidak ditentukan oleh orang lain, apabila hidup kita ditentukan oleh mau mati seperti apa kalian itu. Mati dalam keadaan apa kalian? Apakah kalian mau memilih kematian inni la arul mauta illa sa'ada wal hayatu ma'az zalimina illa baroma. Sungguh aku melihat kematian itu sebagai kemuliaan, dan hidup menyerah kepada orang-orang zalim itu sebagai kehinaan. Yang dipilih oleh Imam Hussein ialah mati dalam kemuliaan. Yang diungkapkan dalam puisi Arab, in kana dinu Muhammad la yastaqim illa biqatli faya sayf khudini. Kalau agama Muhammad itu tidak tegak kecuali kalian membunuh aku, hei pedang-pedang, tebaslah aku. Imam Hussein sudah menentukan hidupnya untuk menegakkan agama Muhammad.
Dia tidak lagi terikat oleh dasman, ya. Kalau istilah biasanya derman, ya, tapi ini dasman, man sebagai subjek seperti mansas. Jadi dia tentukan oleh hidupnya. Dari mana Imam Husain menentukan hidupnya? Dari kematian yang dipilih, dan ia ingin mati dalam keadaan menegakkan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terakhir itu kata Heidegger, ada dua macam kematian. Sambil mencoba mengingat-ingat, sudah dibawa berpikir filsafat, dan percayalah saudara, pulang dengan otak yang lebih canggih. Pulang dari sini, sinapsis dalam otak saudara luar biasa itu. Saudara, terima kasih kepada saya, karena yang saya lakukan itu lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh dokter bedah saraf. Jadi saya bedah otak saudara sehingga menjalin sinapsis baru di dalam otak saudara, dan saudara lebih pintar, lebih sehat juga insya Allah. Nah, terakhir ini tadi saya sebut ada dua cara menghadapi kematian, satu forloven dan satu lagi erwarten. Yang satu lagi mengejar, menyongsong, yang satu lagi menunggu. Nah, kematian yang ditunggu-tunggu, bukan kematian yang ditunggu, artinya tidak dikejar. Dia sebut oleh dia sebagai Ableben. Ab dalam bahasa Jerman artinya meninggalkan, Leben kehidupan. Dalam istilah Indonesia meninggal dunia. Itu ada kematian isinya itu meninggal dunia. Itu kata dia kematian binatang, kematian radio, kematian listrik. Itu Ableben. Itu mati dan hidupnya tidak bermakna, gitu. Habis saja begitu, karena expire aja dia. Udah expire masa pakainya, ya habis dia. Hanya manusia yang memilih Sein yang otentik, yang sterben. Jadi dia memilih mati. Gimana ya? Dua-duanya dalam bahasa Jerman artinya mati. Yang satu sterben, tapi sterben itu ialah mati yang disongsong. Yang mati yang dijemput. Karena itu Al-Quran bagus menyebutkannya. Idza hadara ahadakumul maut. Apabila salah seorang di antara kamu menyongsong kematian. Hadara apabila dia menghadiri kematian. Al-Quran hebat itu istilahnya. Saya katakan Al-Quran pernah baca Heidegger. Itu murtad. Tapi saya kira mungkin Heidegger baca Al-Quran. Saya kira juga tidak. Saya yang baca Heidegger dan Al-Quran. Dan jadi hadoro ahadakumul mautu. Iya. Hadoro ahadakumul mautu. Nah, kita harus sterben dan bukan harus ableben. Kita harus memilih kematian. Dan mau mati seperti apa? Lalu isilah hidup kita dengan bagaimana kita mati nanti. Seperti perjalanan para imam dalam buku ini, yang sudah menentukan bagaimana mereka itu mati, atau ditegaskan dalam ucapan Imam Husain sallallahu alaihi, jadi bahwa ia ingin mati dalam menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jelaslah hidup dia. Saudara pilih mau mati seperti apa. Itu yang menentukan jati diri saudara, hidup Anda yang otentik. Saya ingin akhiri dengan ucapan Johann Wolfgang Goethe dalam syairnya Diwan, mana dia sebutnya Diwan Der Osten gitu. Jadi puisi-puisi dari timur. Dan dia menulis begini, apabila when Islam ergeben heißt, im Islam leben und sterben wir alle. Sekiranya Islam itu artinya kepasrahan kita kepada Tuhan, maka di dalam Islamlah leben und sterben wir alle. Kita semua mati dan hidup di dalam Islam. Sebagai bacalah buku ini sebagai pengantar kepada Heidegger. Nanti saudara akan baca Heidegger. Dan insya Allah edisi berikutnya Miftah kan, ini kan dengan mengutip dari
Hadi itu ada cerita tentang Hadi itu apa bahasa Persianya kan? Bahasa Persianya itu apa? Bahasa Inggris kan? Sio Hade Gar, perjalanan menuju barat. Tapi sebenarnya Gar di dalam bahasa Arab juga keterasingan, kesendirian, seperti dalam doa Allahumma anis hurbatahu. Ada satu buku lagi kita dalam bahasa Persia yang sangat bagus, kalau saya nggak salah judulnya Can Kadamemo, beberapa langkah kaki kita, juga berisi perjalanan ke alam barzakh. Kita beruntung punya Ustaz Miftah yang menyerap peradaban Persia dan membawanya ke Indonesia, sebagaimana Miftah sudah membawa angklung Sunda ke tengah-tengah peradaban Persia. Segala yang saya minta sekarang tidak pakai peci saya seperti ini. Buku ini mewakili peci itu, mewakili peci kesundaan yang dibawanya ke Persia, dan dari Persia dia pulang seperti orang pulang dari Palembang, pulang ke sini bawa kerupuk. Dia pulang dari Persia dengan membawa kisah perjalanan ini. Ini dijualnya dengan harga berapa nih? Kalau saudara tidak sanggup beli buku ini, datanglah kepada saya, insya Allah saya bantu untuk memperoleh. Ini lebih berharga, paling tidak kalau saudara mati, saudara sudah punya peta perjalanan di sana itu. Ya. Makasih dan mohon maaf saya terinspirasi oleh Miftah untuk ngomong panjang dalam pertemuan ini. Insya Allah saya tidak ngomong lagi, kalau ada pertanyaan juga disampaikan aja kepada Pak Mas Taufan, itu Mas Taufan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.